Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-218 dari surat Al-Baqarah. Silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahnya. Barakallahu fiik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang ke-218 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara orang-orang yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang memiliki 3 kriteria: beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka adalah orang-orang yang berharap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita bacakan penjelasan dari Al-Muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, hadhihi al-a'malu thalathatu, 3 amalan ini, hiya unwanus sa'adah, adalah inti kebahagiaan, wa qadbu ruhal ubudiyah, dan poros utama dari penghambaan diri kepada Allah. Wa biha yu'rafu ma ma'al insani minar ribhi wal khusran, dan dengannya, dengan 3 amalan ini akan diketahui apa yang ada pada manusia, apa yang menyertai manusia berupa keberuntungan atau kerugian. Ribh berupa keuntungan, laba, atau al-khusran, kerugian. Fa ammal iman, adapun keimanan, yang pertama keimanan.
fala tus'alu an fadilatihi, maka jangan ditanya atau jangan fala tas'alu, jangan engkau bertanya an fadilatihi, dari keutamaannya. Wa kaifa tas'alu an syai'in, bagaimana engkau bertanya tentang sesuatu huwal fasilu baina ahli sa'adah wa ahli syaqawah, yang menjadi pembeda, pemisah antara orang yang bahagia dan orang yang sengsara. Wa ahlil jannati wa min ahli nar, iman juga lah yang menjadi pemisah antara ahli surga dan ahli neraka. Ya, huwallazi idza kana ma'al abdi, dan iman ini pula lah yang apabila bersama dengan seorang hamba, apabila iman ini menyertai seorang hamba, qubilat a'malul khairi minhu, maka diterima amal-amal baik darinya. Wa idza adama minhu, tapi kalau tidak ada keimanan itu, lam yuqbal lahu sarfun wala adlun, maka tidak akan diterima darinya atau diterima baginya sarfun, saraf, yaitu dialihkannya seseorang dari siksa, wala adlun, maupun tebusan. Ya, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, jika ia meminta kepada Allah agar tidak disiksa, agar dihindarkan dari siksa, maka tidak akan diterima permohonannya. Itu makna dari sarf. Wala adlun, dan juga tidak akan diterima seandainya dia mau memberi tebusan. Wala fardun wala naflun, tidak akan diterima darinya fard, kewajiban, maupun nafl, yaitu amalan-amalan sunnah. Nah, ini keutamaan iman gak usah ditanyakan, ya. Jadi 3 amalan yang menjadi inti kebahagiaan dan poros utama al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan apa? Iman. Maka iman tidak perlu kita bahas karena sudah berulang-ulang pembahasannya. Yang intinya iman ini adalah pembeda antara ahli surga dan ahli neraka, pembeda, pemisah antara orang yang bahagia dan orang yang sengsara, pembeda antara amalan yang akan diterima dan yang ditolak. Nah, kemudian wa ammal hijratu, yang kedua adapun hijrah, walladzina hajaru, adapun hijrah, fahiya mufaraqatul mahbubi al-ma'lufi liridallahi ta'ala. Hijrah artinya meninggalkan yang dicintai dan yang disayangi demi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan sesuatu yang ia cintai dan yang ia sayangi demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hijrah itu identik dengan meninggalkan tempat, meninggalkan daerah, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, meninggalkan tempat yang ia cintai demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekiranya ia tetap di tempat tersebut, ia akan terfitnah dalam urusan agamanya, maka ia berhijrah. Fayatrukul muhajiru watanahu, maka orang yang berhijrah ini meninggalkan negerinya, wa amwalahu, hartanya, wa ardahu, tanahnya, afwan, wa ahlahu, dan keluarganya, wa khallanahu, teman-teman dekatnya,
taqarruban ilallahi wa nusratan lidinihi, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menolong agama Allah. Ya. Nah, ini hijrah yang niatnya lillahi ta'ala, yang niatnya benar. Karena ada kalanya orang berhijrah itu niatnya tidak benar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa lanjutannya? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapat pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Tapi barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Artinya dia hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Dapat dunia ya dapat dunia, dapat wanita ya dapat wanita, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hijrah yang mendapatkan pahala itu adalah hijrah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ammal jihad, adapun berjihad, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Yang ketiga al jihad, fahuwa badlul juhdi, yaitu mencurahkan tenaga, mencurahkan juhud, yaitu upaya, fi muqara'atil a'da, untuk memerangi musuh, untuk melawan musuh, wasa'yut tam fi nusrati dinillah, dan berusaha dengan sempurna untuk menolong agama Allah, wa qam'i dini syaitan, dan untuk menghancurkan agama syaitan, wa huwa zirwatul a'mali salihah, dan jihad ini adalah puncaknya amal saleh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islam wa amuduhu salah wa zirwatu sinamihil jihad. Pokok dari segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad. Ya. Wa jazaohu afdalul jaza, dan balasan bagi berjihad adalah balasan yang paling afdal, balasan yang paling utama. Orang yang berjihad di jalan Allah apabila meninggal dunia, maka ia mati syahid dan balasannya adalah surga. Wa huwa sababul akbar, dan ia, yaitu berjihad, adalah sebab terbesar li tausi'i dairatis Islam, ya, li tausi', untuk memperluas dairatil Islam, yaitu lingkup agama Islam, memperluas negeri Islam, ya, lingkaran agama Islam. Wa khidlani ubadil asnam, dan untuk menghinakan para penyembah berhala. Wa amnil muslimina ala anfusihim wa amwalihim wa auladihim, dan juga jihad merupakan sebab terwujudnya keamanan bagi kaum muslimin terhadap diri mereka, harta mereka, dan anak keturunan mereka. Ya. Dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kaum muslimin akan terjaga jiwa, harta, dan anak keturunannya. Karena apa? Mempertahankan keselamatan
dari kaum muslimin. Karena kalau kaum muslimin tidak berjihad di jalan Allah, maka mereka akan terus-menerus diserang. Mereka akan terus-menerus tertindas. Maka dari itu butuh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kaum muslimin semakin memperluas yaitu kekuasaan mereka demi untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan. Ya. Taib. Kemudian faman qama bihadhil a'mali thalathah, maka barang siapa yang mengamalkan 3 amalan ini ala la'waiha wa masyaqqatiha, dengan segala rintangan dan kesulitan yang ada, kana li ghairiha asyaddu qiyaman bihi wa takmila, maka untuk amalan-amalan yang lain pasti akan lebih ditegakkan lagi dan disempurnakan. Jadi seakan-akan siapa yang mampu untuk menunaikan 3 amal saleh ini, maka insya Allah dia lebih mampu untuk mengamalkan amalan-amalan lainnya. Karena 3 amalan ini adalah amalan yang utama: beriman, berhijrah, dan berjihad. Kalau ada orang yang mampu melewati atau mampu menjalankan amalan ini dengan baik, niscaya ia lebih mampu untuk menjalankan amalan-amalan lainnya. Fahaqiqun bihaula, maka pantaslah bagi mereka orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad, an yakunu humur rajuna rahmatallah, pantaslah bahwa mereka orang-orang yang berharap rahmat Allah, li'annahum atau bisababil mujibil rahmah, karena mereka datang dengan membawa sebab yang mengharuskan mendapatkan rahmat, sebab yang bisa menjadikan seseorang mendapatkan rahmat. Wa fi hada, dan di dalam hal ini dalilun, terdapat dalil ala anna raja, bahwasanya berharap la yakunu illa ba'dal qiyami bi asbabis sa'adah. Ini diantara kaidah penting ya yang bisa kita ambil pelajaran dari penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya harapan ya la yakunu itu tidaklah tercapai, tidak bisa diraih illa ba'dal qiyami bi asbabis sa'adah, kecuali setelah menjalankan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Harapan untuk menjadi orang yang bahagia maka tidak akan tercapai kecuali dia berusaha mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan kebahagiaan, berusaha menjalankan sebab-sebab kebahagiaan. Wa amar raja'ul muqarinu lil kasal, adapun harapan yang diiringi dengan kemalasan, wa adamil qiyami bil asbab, dan tidak berusaha menjalankan sebab-sebabnya, fahadha ajzun, maka ini adalah kelemahan, wa tamannin wa ghururun, demikian pula hanya angan-angan dan tipu daya. Ya, ini hanya omong-omong kosong saja. Berharap bahagia tetapi tidak berusaha untuk menjalankan sebab-sebab kebahagiaan. Wa huwa dalun ala dha'fi himmati sahibihi, berharap tanpa berusaha itu menunjukkan atas lemahnya cita-cita orang tersebut, tidak memiliki himmah, ya, tidak memiliki gairah untuk meraih apa yang bermanfaat, lemah dia.
Wa naqsi aqlihi, ditambah lagi menunjukkan lemah akalnya atau kurang akalnya. Bimanzilati man yarju wujuda waladin bila nikah, ini sama seperti orang yang berharap memiliki anak tapi tidak bernikah, tanpa pernikahan, ya. Kalau kita melihat ada orang yang ingin memiliki anak tapi tidak menikah, maka ini adalah harapan palsu. Ya, ini hanyalah angan-angan kosong. Wa wujudil ghallati bila budrin atau bila badrin, sama dengan orang yang menginginkan hasil, ya, panen tetapi tidak pernah menebar benih. Wasakin, tidak pernah mengairi tanamannya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ya, angan-angan kosong, hanya berandai-andai tetapi tidak berusaha. Nah, ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah mengkombinasikan antara harapan dan usaha. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang usaha, yaitu apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Inilah usahanya. Inilah sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Ini usahanya. Lalu apa harapannya? Ulaika yarjuna rahmatallah. Harapannya mereka meraih rahmat Allah. Jadi bukan hanya berharap rahmat tapi tidak ada usaha. Ya. Berharap bahagia tetapi tidak menjalankan sebab-sebab kebahagiaan. Nah, ini seperti angan-angan kosong. Ini tipu daya. Sama seperti orang ingin punya anak tapi tidak mau menikah. Sama seperti orang ingin panen tetapi tidak pernah menebar benih dan menyirami tanamannya. Maka harapan itu harus disertai dengan usaha. Wa fi qawlihi, dan di dalam firman Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu adalah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Isyaratun, ini merupakan isyarat ila annal abda, bahwa seorang hamba walau ata minal a'mal, meskipun dia menjalankan amalan-amalan, bima ata bih, sebanyak apapun apa yang bisa ia kerjakan, la yanbaghi lahu an ya'tamida 'alaiha wa ya'ulu 'alaiha, tidak sepatutnya ia hanya bersandar padanya, hanya berpatokan padanya. Bal yarju rahmata rabbih, bahkan ia juga harus berharap rahmat Tuhannya. Wa yarju qabula a'malihi, berharap diterima amalan-amalannya. Wa maghfirata dzunubihi, berharap diampuni dosa-dosanya. Wa satra uyubihi, berharap ditutup aib-aibnya. Nah, ini juga hal yang sangat penting, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka orang-orang yang berharap rahmat Allah. Siapa? Mereka yang telah menjalankan 3 amal utama. Beriman, berhijrah, dan berjihad. Menunjukkan bahwasanya kita jangan hanya pokoknya beramal sebanyak-banyaknya. Yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita, tetapi tidak ada di dalam benak kita harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap agar ibadahnya diterima, berharap agar dosanya diampuni, berharap agar aib-aibnya ditutupi. Ini diantara
harapan yang patut untuk kita iringi dengan amal saleh kita, sehingga amal saleh yang kita kerjakan bukan hanya menjadi sekedar rutinitas. Pokoknya sudah sholat selesai, tapi tidak pernah memikirkan dengan sholat ini saya berharap apa, dengan sholat ini apa yang akan Allah ampuni dari dosa-dosa saya. Nah, pernahkah kita merasakan demikian? Atau hanya menjadi rutinitas, pokoknya sholat selesai sudah, nggak ada pikiran apapun, apakah dosanya akan diampuni, apakah pahalanya atau amalannya diterima, ya. Maka orang yang beramal soleh harus memiliki harapan, tidak hanya sekedar menggantungkan amal solehnya lalu merasa sudah beres, sudah selesai tugas saya, tetapi tidak ada harapan. Nah, ini hal yang cukup penting, ya. Jadi beliau rahimahullah mengingatkan kita dengan ayat ini, sepatutnya seorang yang beramal saleh itu menaruh harapan dengan amal saleh yang ia kerjakan. Setidaknya berharap diterima, berharap diampuni dosa-dosanya, dan berharap ditutupi aib-aibnya. Walihada qala, dan karenanya Allah berfirman, wallahu ghafur, Allah maha pengampun. Ai liman taba taubatan nasuhan, itu bagi siapa yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Rahimun, dan Allah juga rahim, maha penyayang. Wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang kasih sayang Allah itu luas meliputi segala sesuatu. Wa amma jauduhu wa ihsanuhu kulla hayy. Demikian pula di antara kandungan makna rahim, Allah itu maha pengasih, adalah amma jauduhu, yaitu kemurahan Allah itu mencakup atau umum mencakup, wa ihsanuhu, demikian pula kebaikannya, kulla hayyin, segala sesuatu yang hidup. Jadi rahmat Allah luas, kemurahan dan kebaikan Allah itu mencakup segala makhluk hidup. Nah, jadi setelah kita beramal saleh, kemudian kita berharap rahmat Allah, kita juga harus sadar bahwasanya kita ini banyak dosa, sehingga kita mengingat kalau Allah itu Ghafur, maha pengampun. Jadi apa yang telah kita amalkan semoga diterima oleh Allah dan semoga dosanya diampuni. Kalau ada yang kurang dari amalan kita, semoga diampuni oleh Allah. Kalau ada yang tidak ikhlas di dalam amalan kita, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wa fi hada dalilun, dan di dalam hal ini pula terdapat dalil ala anna man qama bi hadhil a'malil madhkurah, bahwasanya siapa yang mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan ini, 3 amal saleh ini, iman, hijrah, jihad, hasala lahu maghfiratullah, ia akan mendapat ampunan Allah. Idzil hasanatu yuzhibna sayyi'at, karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Jadi orang yang beramal soleh, maka beramal soleh dengan 3 amalan ini, maka ia akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hasalat lahu rahmatullah, dan dia juga akan mendapat rahmat Allah sesuai dengan yang ia harapkan. Wa idza hasalat lahul maghfirah, dan kalau ia telah mendapatkan ampunan, indafa'at anhu uqubatud dunya wal akhirah,
maka ia akan terhindar dari siksa dunia maupun akhirat. Allati hiya atharudz dzunub, yang mana siksa akhirat itu merupakan athar, pengaruh dari dosa-dosa. Allati qad ghufirat wa mahallat atharuha, dan sekarang telah diampuni dan telah lenyap, yaitu asar-asarnya, bekas-bekasnya. Wa idza hasalat lahu rahmah, dan apabila ia mendapatkan rahmat, hasala ala kulli khairin, ia akan mendapatkan segala kebaikan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi kalau orang mendapatkan ampunan, maka ia selamat dari siksa. Kalau orang mendapatkan rahmat, maka ia akan mendapat segala kebaikan. Nah ini, bal a'maluhum al-madhkurah, bahkan amalan-amalan mereka yang disebutkan tadi, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu, ya, amalan-amalan yang disebutkan ini min rahmatillahi bihim, itu termasuk di antara rahmat Allah kepada mereka. Bukti Allah merahmati mereka. Falaula taufiquhu iyyahum lam yuriduha, seandainya bukan karena taufik Allah kepada mereka, niscaya tidak mungkin mereka ingin mengamalkan amalan-amalan tersebut. Walaula iqdaruhum 'alaiha, seandainya bukan karena Allah yang membuat mereka mampu mengamalkan amal-amal saleh tersebut, lam yaqdiru 'alaiha, niscaya mereka tidak akan mampu. Walaula ihsanuhu, seandainya bukan karena kebaikan Allah, lam yutimmaha wa yaqbalha minhum, maka tidak akan mungkin Allah akan menyempurnakan amalan itu untuk mereka dan tidak akan menerima amalan dari mereka. Falahul fadlu awwalan wa akhiran, maka karunia itu hanya milik Allah di awal dan di akhirnya. Wa huwa alladzi manna bisababi wal musabbab, dan dialah Allah yang telah memberikan anugerah berupa sebab dan akibat. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini, maka ayat ini bisa kita seakan-akan bolak-balik gitu ya. Apa contohnya atau apa maksudnya? Orang-orang yang beramal saleh yang disebutkan di dalam ayat ini, mereka adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah, dan mereka adalah orang-orang yang diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi bisa kita ungkapkan dari dua sisi. Apa itu? Orang yang beramal saleh dengan tiga amalan ini, dia akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita balik, karena Allah mengampuni dan merahmati mereka, maka Allah jadikan mereka beramal saleh dengan amal-amal ini. Ya. Jadi sebab dan akibatnya ini bisa kita bolak-balik. Karena mereka beramal saleh, maka mereka mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Karena Allah mengampuni dan merahmati mereka, maka Allah jadikan mereka beramal saleh. Nah, akan selalu berputar-putar di situ. Ya. Kenapa engkau mendapatkan ampunan dari Allah? Karena beramal saleh dengan amalan ini. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah. Amal-amal inilah yang menjadikan seseorang mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya. Apa tanda orang yang diampuni dan dirahmati oleh Allah? Allah jadikan dia beramal saleh. Jadi dibolak-balik ya sama. Dibolak-balik itu sama. Nah, maka dari itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang paling utama di antara bentuk rahmat Allah kepada seorang hamba
adalah diberi taufik untuk bisa beramal soleh. Yang dengan amal soleh itu Allah kasih dia rahmat lagi. Ya, jadi nggak akan ada habisnya ini. Rahmat Allah diberikan kepada hamba yang dengannya hamba beramal soleh. Karena hamba beramal soleh, dia akan mendapatkan rahmat Allah. Karena Allah merahmati hamba, Allah akan jadikan dia beramal soleh. Perlu seperti itu, nggak akan ada habisnya. Ini sebagai bukti kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa rahmat Allah. Kalau rahmat Allah sudah dicabut dari kita, sudah habis kita. Ya. Kalau kasih sayang Allah sudah dicabut dari seorang hamba, habis dia. Dia tidak akan diberi taufik untuk beramal saleh. Sekaligus dia juga tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan terputus. Tapi siapa yang dirahmati Allah akan terus bersambung, dimudahkan untuk beramal saleh, diampuni dosanya, mendapatkan pahala, dirahmati lagi, ditambah lagi, dan begitu seterusnya. Taib. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-219. Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan maisir. Khamr, minuman keras yang memabukkan, al-maisir, judi. Qul, katakanlah, fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Pada keduanya, khamr dan judi, ada dosa besar, namun juga ada manfaatnya bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, namun dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini membahas tentang hukum khamr dan maisir di awal-awal hukum Islam, yang nanti akan kita bacakan penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Namun yang jelas, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini secara nyata. Kalau kita menjumpai ayat yang berbunyi yas'alunaka, apa artinya? Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Maka itu benar-benar pertanyaan yang pernah diucapkan kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya andai-andai saja. Bukan hanya pengandaian. Nanti kalau ada yang tanya begini, jawablah begini. Bukan. Tetapi memang benar-benar ada pertanyaan yang diajukan, kemudian Nabi SAW ada kalanya sudah mengetahui jawabannya, lalu beliau jawab berdasarkan wahyu, atau beliau belum tahu jawabannya sembari menanti wahyu. Ya. Nah, yang paling penting ketika ada firman Allah yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, maka itu sungguh-sungguh pertanyaan yang pernah diajukan kepada Rasulullah SAW. Imma beliau sudah tahu jawabannya sehingga beliau menjawabnya langsung berdasarkan wahyu, wa imma, dan bisa jadi beliau belum tahu jawabannya sehingga beliau tidak menjawab
sembari menanti wahyu. Nah, kita baca penjelasan dari al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yas'aluka ayyuhar rasulu al-mu'minuna an ahkamil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, yaitu orang-orang yang beriman, bertanya tentang hukum khamr dan judi. Jadi yang tanya ini adalah para sahabat. Waqad kana musta'milaini atau musta'malaini fil jahiliyah wa awalil Islam. Dan sungguh keduanya, apa itu khamr dan judi, itu musta'malain, itu menjadi amalan yang biasa dikerjakan. Amalan yang biasa dikerjakan fil jahiliyati wa awalil Islam, di masa jahiliyah dan di masa awal Islam. Faka'annahu waqa'a fihi ma iskal, maka seakan-akan terdapat iskal, masalah, problem pada keduanya. Falihada sa'alu an hukmihima, karena inilah mereka bertanya tentang hukum keduanya. Apa hukumnya judi, apa hukumnya khamr, ya. Fa'amarallahu ta'ala nabiyahu, maka Allah ta'ala memerintahkan nabinya an yubayyina lahum manafi'ahuma wa madarahuma, agar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan manfaat keduanya dan madarat keduanya. Liyakuna dzalika muqaddimatan litahrihima, agar itu menjadi muqaddimah pengharaman keduanya, wa tahtimi tarkihima, dan keharusan atau kewajiban untuk meninggalkan keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini diantara ayat yang menunjukkan bahwa pengharaman sesuatu itu ada kalanya bertahap, sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya sekali hukum langsung diputuskan haram, ada kalanya bertahap, penjelasan terlebih dahulu ditimbang antara manfaat dan madaratnya, baru setelah itu diharamkan. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi menyayangi hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala faham bahwa hamba itu kalau sudah terlanjur terbiasa dalam sesuatu, maka sulit untuk meninggalkannya apabila dipaksakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan muqaddimah, seakan-akan pendahuluan, untuk sampai pada keputusan yang final bahwa khamr dan judi itu haram secara mutlak. Didahului dengan apa? Pemberitahuan, penimbangan antara maslahat dan manfaatnya, atau antara manfaat dan madaratnya. Ya. Jadi perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak langsung mengharamkan secara mutlak, tetapi Allah juga tidak basa-basi. Bukan basa-basi, boleh enggak khamr sama maisir? Ambigu, enggak. Meskipun belum dijawab boleh atau tidak boleh, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan edukasi, pelajaran. Lihat, pertimbangkan, memang keduanya ada manfaat, tetapi madaratnya lebih besar. Tujuannya yang pertama agar mereka berpikir, sehingga ketika akal mereka sudah terbuka untuk berpikir,
madarat khamr dan judi ternyata jauh lebih besar, maka akan lebih mudah untuk menerima keputusan final bahwa khamr dan maisir itu haram secara mutlak. Ya. Nah ini. Fa akhbara anna itsmahuma wa madarahuma. Maka Allah mengabarkan bahwa dosa keduanya dan madarat keduanya, wa ma yasduru minha min zihabil aqli wal mal, dan apa yang berakibat darinya berupa hilangnya akal dan harta, wasaddi an zikrillahi wa anis salah, memalingkan seseorang dari mengingat Allah dan dari salat. Nah ini coba difikirkan orang-orang yang masih kecanduan khamr dan judi. Pertimbangkanlah maslahat dan madaratnya. Ini loh madaratnya. Ya. Wal adawati wal baghdha, demikian pula permusuhan dan kebencian. Wa akbari mimma yazunnunahu min naf'ihima, ini semua lebih besar madaratnya dari apa yang kalian kira atau dari apa yang mereka kira berupa manfaatnya. Apa kalau manfaatnya? Min kasbil mali bit tijarah, di antaranya dapat harta dengan jual beli. Memang jual beli khamr, jual beli atau yang namanya judi itu pasti ada hasilnya. Ya. Namanya jualan ya, ada hasilnya. Nah ini diantara manfaatnya misalkan. Bil khamri atau kasbil mali bitijarati bil khamri wa tahsilihi bil qimar, mendapatkan harta dengan jual beli khamr dan mendapatkan keuntungan dari perjudian. Wa tarbilin nufusi inda ta'atihima, demikian pula jiwa ini merasa rileks atau merasa terbang ya ketika mengkonsumsi khamr dan memainkan judi. Nah ini manfaatnya seperti ini. Tetapi madaratnya tadi kita sebutkan, coba dipertimbangkan. Ini kalau kita lihat secara apa? Secara fisik ya. Kita lihat secara zahir. Orang yang minum khamr zahirnya apa? Merasa ngefly gitu kan? Merasa nyaman, rileks. Demikian pula orang yang berjudi merasa tenang ya. Kalau apa? Ini kalau saya menang dapat uang banyak ini. Dan anggaplah menang. Dan orang yang jualan khamr anggaplah dapat keuntungan. Ini hanya secara zahir saja. Tapi secara batin, orang-orang yang berjudi maka pasti batinnya tersiksa. Orang-orang yang jualan khamr maka pasti tidak akan mendapatkan keberkahan dari jual belinya. Ya. Jadi manfaat khamr dan judi itu hanya manfaat secara zahir, secara fisik, tetapi tidak secara batin. Adapun kerusakannya jelas, kerusakannya secara fisik iya, secara batin juga iya. Nah ini. Nah kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa kana hadzal bayan, dan penjelasan ini zajiran lin nufusi anhuma, adalah peringatan bagi jiwa dari keduanya. Li'annal aqila, karena orang yang berakal, perhatikan, tapi akal yang sehat. Karena kalau akalnya sakit atau akalnya mati ya tidak bisa mempertimbangkan antara mafsadah dan manfaatnya. Tapi kalau orang itu yang memiliki akal sehat, ia akan mendapatkan peringatan keras dari penjelasan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Li'annal aqila, karena orang yang berakal yarjihu atau yurajjihu ma tarajjahat maslahatuhu, dia akan menguatkan apa yang maslahatnya itu lebih besar. Wa yajtanibu ma tarajjahat madarratuhu, dan dia akan menjauhi apa yang madaratnya lebih besar. Ini orang berakal yang akalnya sehat. Ketika diberi pilihan ini baik dan ini buruk, ini kebaikannya sangat besar dan ini kebaikannya cuman kecil tetapi banyak keburukannya, orang yang berakal tentu akan lebih memilih yang lebih banyak kebaikannya dan tidak ada madaratnya. Dan secara akal sehat kita bisa menerima orang yang tidak minum khamr jauh lebih mendapatkan ketenangan, jauh lebih mendapatkan kewarasan dibandingkan orang yang minum khamr. Sadar kalau minum khamr pasti ada dampaknya, pasti ada efek negatifnya. Apa? Hilang kesadaran, hilang akal, tidak tahu ketika berbuat. Nah, ketika dibandingkan, maka akal sehat pasti akan lebih memilih jangan minum khamr. Demikian pula dengan judi. Ya, kalau orang itu memiliki akal sehat, ini ada harta, lalu harta ini kalau kita jadikan sebagai ajang berjudi, kemungkinan mendapatkan manfaat ada, tapi berapa persen? Tetapi kemungkinan mendapatkan madarat jauh lebih besar, karena yang namanya judi itu banyak kalahnya daripada menangnya. Dan ini adalah hal yang tidak diragukan lagi. Ya, yang namanya judi itu lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Ditambah lagi yang namanya setan itu pintar menghasut manusia. Kalah sekali, oh coba lagi, bisa jadi yang kedua menang. Namanya saja usaha, coba lagi, habislah harta, masih gagal, coba lagi, barangkali yang ketiga yang menang. Sampai yang ke-9, ya, belum kapok-kapok, coba lagi, sudah terlalu jauh loh Anda melangkah, nggak eman tak? Apa nggak sayang harta yang sudah habis? Nah, ini yang ke-10 ini bakal berhasil ini, masa gagal terus? Ya, nah ini, maka orang kalau memiliki akal sehat, maka tentu akan menolak yang namanya judi, akan menghindari yang namanya judi. Tapi kalau hati itu sakit, akal itu sakit, ya, sesuatu yang madarat akan diterjang pula. Walakin lamma kanu qad alafuha wa sa'ubat tahtimu bitarkiha awwala wahlah. Akan tetapi ketika mereka, ya, ketika mereka para sahabat itu sudah terbiasa dengan khamr dan merasa berat, apa itu? Merasa berat untuk meninggalkannya. Awwala wahla, di awal kalinya, ketika hukum itu langsung diputuskan, maka manusia akan merasa berat. Maka Allah qaddama hadhil ayata muqaddimatan lit-tahrim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini sebagai muqaddimah, sebagai muqaddimah, permulaan di dalam pengharaman khamr. Jadi ayat ini belum mengharamkan khamr secara mutlak, tapi sebagai muqaddimah. Alladzi dzakarahu fi qaulih
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, mempersembahkan sesuatu untuk berhala, demikian pula wal azlam, mengundi nasib, rijsun itu adalah najis, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Sampai firman Allah, la'allahum muntahun, agar mereka berhenti. Ya. Jadi ini keputusan finalnya. Namun sebelum diputuskan haram, sebelum diputuskan jauhi khamr dan lain sebagainya, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan muqaddimah, pendahuluan. Meskipun pendahuluannya pendahuluan yang jelas mengarah ke keharaman. Ya. Pendahulunya bukan pendahuluan yang basa-basi ngambang bahasa kita. Ini menunjukkan suatu faedah yang perlu untuk kita perhatikan. Kalau kita belum mampu misalkan menjelaskan sesuatu dengan gamblang, maka setidaknya kita giring, arahkan untuk memahami bahwa suatu itu misalkan diharamkan. Ya, kita arahkan, kita giring kepada pengharaman meskipun kita tidak mengatakan haram. Misalkan kita sebutkan manfaatnya apa, ya, kemudian madaratnya seperti apa gitu ya. Jangan kita biarkan ngambang. Ini katakanlah kita belum siap menjelaskan suatu hukum kepada seseorang yang kita sadari dan kita yakini haram. Ya, kita meyakini dosa tertentu itu haram. Anggaplah riba misalkan, anggaplah riba. Kita mungkin belum mampu untuk mengatakan secara langsung bahwa riba itu haram, atau melakukan amalan tertentu ini termasuk riba. Maka ketika kita mau menyampaikan riba secara bertahap tentang haramnya riba, maka jangan kita ngambang dulu, jangan kita sampaikan cara ngambang, tapi kita arahkan. Coba difikirkan, seperti ini tuh apa tidak merugikan? Ya pokoknya kita bicara apalah dampak-dampak negatifnya. Nah setelah terbuka, setelah mulai berpikir, baru mungkin kita bisa apa? Langsung jelaskan secara gamblang bahwa riba itu haram. Ini contoh mudah ya, contoh sederhana. Kalau kita merasa belum mampu untuk langsung mengatakan riba haram, ya, Anda bekerja di tempat semacam ini haram misalkan, belum mampu kita, maka kita aja berpikir dulu, apa yang Anda lakukan ini apakah mendatangkan manfaat? Bukankah dengan sistem semacam ini banyak mudaratnya? Nah, kalau sudah merasa mau mendengar ucapan kita, mau menggunakan akal sehatnya, maka perlahan-lahan insyaallah kita akan bisa menjelaskan dengan tegas bahwa riba itu haram. Nah ini, wa hadza min lutfihi wa rahmatihi wa hikmatihi, dan ini diantara kelembutan Allah, kasih sayang Allah dan hikmah Allah. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala di dalam mengharamkan khamr itu bertahap. Di dalam mengharamkan khamr itu bertahap. Khamr dan maisir ya. Karena kedua amalan ini adalah amalan yang biasa mereka lakukan. Jadi mereka merasa berat kalau seandainya Allah langsung memutuskan haram. Walihada, dan karena inilah lamma nazalat, ketika ayat ini turun, qala Umar radhiyallahu an,
Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, intahaina, sudah kami telah selesai. Artinya apa? Cukup, kita sudah cukup lagi tidak minum khamr. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah diharamkannya khamr dan maisir secara bertahap, ini juga bisa menjadi satu gambaran tentang kualitas agama seseorang. Sejauh mana dia itu betul-betul tunduk dalam urusan agama. Ada orang yang dengan sekedar sindiran, renungan itu sudah apa? Sudah faham dan sudah mau menerima. Tapi ada kalanya orang itu butuh ketegasan, tidak cukup sindiran dan keterangan yang apa adanya. Ketika diturunkan ayat ini, wallahu a'lam bishawab, ayat yang ke-219 dari surat Al-Baqarah ini, maka Umar bin Khattab merasa sudah cukup minum khamr, padahal belum diharamkan. Ya, kan ini baru penjelasan. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min afihima. Katakan wahai Muhammad kepada yang tanya tentang hukum khamr dan maisir, pada khamr dan maisir itu ada dosa besar, meskipun juga ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini belum pengharaman. Ini baru apa? Penjelasan bagaimana seharusnya kita berpikir. Bagi sebagian orang ini sudah cukup, di antaranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika diturunkan ayat ini beliau sudah faham, berarti sudah selesai. Khamr sudah selesai. Nah, ini menunjukkan apa? Kualitas agamanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan ada yang mengatakan kalau Umar bin Khattab agamanya baik, maka ngapain pakai minum khamr segala? Ya, perhatikan budaya masyarakat jahiliyah itu budaya yang lekat dengan khamr dan maisir. Dan sekali lagi, sesuatu yang sudah mendarah daging, sudah betul-betul melekat di dalam perbuatan mereka sehari-hari, mau dicabut begitu saja, ya ini hal yang sangat-sangat berat. Kalau dipaksakan akan rusak. Dan Allah Maha tahu. Untuk perbuatan yang ini hal yang berat. Ya. Jangan kita samakan dengan posisi kita saat ini, yang alhamdulillah belum pernah minum khamr, ya, dan juga belum pernah berjudi misalkan. Kita sudah hidup di zaman yang betul-betul masyarakat itu bisa kita katakan ya normal, bukan masyarakat jahiliyah. Sebagian sudah mengenal Islam. Nah, bayangkan dengan zaman jahiliyah yang mereka tidak memiliki agama, yang mereka menyembah berhala, ditambah lagi mereka memiliki budaya-budaya yang sangat melekat dan mendarah daging, di antaranya dua, khamr dan maisir. Lalu tiba-tiba mau dicabut, tiba-tiba mau diharamkan secara mutlak, maka ini berat. Oleh karena itu hampir semua para sahabat itu bisa kita katakan pecandu khamr, demikian pula dengan judi. Di antara indikasinya, dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pengharaman khamr secara mutlak, bagaimana kisahnya? Ada yang pernah tahu?
Ini sudah cukup menunjukkan masyarakat saat itu masyarakat pecandu khamr berat. Apa? Ada yang tahu ketika ayat tentang pengharaman khamr itu benar-benar sudah diturunkan, apa yang terjadi di kota Madinah? Banjir khamr. Kota Madinah banjir khamr. Banjir karena mereka nyimpan khamr di mana, Bu? Di gentong-gentong. Bukan 1 botol 2 botol, di gentong. Menunjukkan mereka pecandu berat. Bayangkan. Tapi perlahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangannya. Bahkan kalau kita sebutkan terkhusus untuk khamr itu ada 3 fase ya, kalau kita bisa perinci 3 fase pengharaman khamr. Yang pertama disuruh berpikir khamr itu dosa, ayat ini khamr ini dosa ya, meskipun ada manfaatnya, cuman dosanya lebih besar, mudaratnya lebih besar. Nah ini tahapan yang kedua, dilarang minum khamr ketika mendekati salat ya. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat, jangan kalian dekati salat ketika kalian sedang mabuk. Oh, berarti kita nggak boleh minum khamr ketika mau salat. Nah, ini tahapan yang kedua. Nah, setelah itu baru tahapan terakhir, khamr itu rijsun min amali syaitan. Sudah haram mutlak. Nah, setelah mereka bertahap memahami sedikit demi sedikit, maka Allah putuskan haram. Saat itulah mereka baru meninggalkan khamr. Apa yang terjadi? Mereka buang yaitu khamr mereka di gentong-gentong mereka, sehingga kota Madinah banjir khamr. Nah, jangan bandingkan dengan kita. Masa para sahabat sempat-sempatnya minum khamr? Nah, ini budaya yang sudah mengakar urat, mendarah daging. Nah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa ammal khamru, adapun yang namanya khamr, fa huwa kullu muskirin, maka setiap yang memabukkan. Khamr itu sebuah sifat, sesuatu yang memabukkan, bisa diminum, bisa dimakan, bisa dihirup, bisa disuntik, pokoknya segala sesuatu yang memabukkan. Khamiril akli wa ghattah, yang menghilangkan akal dan menutupnya. Ya. Min ayyi nau'in kana, dengan jenis apapun itu. Mau diminum berupa cairan, minuman, mau dimakan, mau dihirup, mau disuntik, mau di apapun lah itu, kalau itu menghilangkan akal, namanya khamr. Wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr, dan setiap khamr itu haram. Wa amal maisir, adapun yang namanya maisir judi, fa huwa kullul mughalabat, maka setiap hal atau usaha yang saling mengalahkan, lomba-lomba. Ya. Jadi judi itu adalah perlombaan, saling mengalahkan. Allati yakunu fiha iwadun, yang ada iwatnya. Iwat itu ada keluar hartanya. Minat tarafaini, dari 2 sisi, 2 pihak. Ya. Dari 2 pihak atau lebih. Jadi ayo kita keluarkan uang, lalu siapa yang menang dapat uang ini. Ya, ayo 1000-an. Nanti siapa yang menang dia dapat ini. Misalkan ya. Minan nardi wasyitranji, di antaranya al-maisir itu dengan dadu atau dengan catur. Yang menang dapat hadiah, tapi hadiahnya dari kita masing-masing, kita kumpulkan uang.
10 ribuan, 10, nanti yang menang dapat 100.000. Nah, seperti ini. Ya. Wa kullu mughalabatin qawliyatin aw fi'liyatin bi'iwad. Maka setiap ada usaha saling mengalahkan, baik dengan ucapan atau perbuatan yang ada iwatnya. Iwat itu ada harta yang dikeluarkan. Siwa musabaqatil khayli wal ibli was siham, kecuali perlombaan kuda, unta atau memanah, fa innaha mubahah. Kalau ini maka mubah. Ya. Nah ini. Maka selain perlombaan memanah, berkuda dan naik unta yang ada taruhannya, yang kita mengeluarkan harta, kalau menang ya kita bisa dapat harta, kalau kalah kita kehilangan harta, maka itu namanya maisir, judi. Adapun perlombaan dengan hadiah tadi, ya, yang hadiahnya itu dari masing-masing peserta berupa pacu kuda atau unta atau memanah, maka ini boleh, mubahah, likauniha mu'inatan 'alal jihad, karena ini membantu untuk berjihad. Falihada rakhasa fiha syari', karenanya syariat kita memberi keringanan. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-maisir itu patokannya seperti tadi. Pokoknya kalau kita ngeluarkan uang, lalu siapa yang menang dapat, yang kalah kehilangan uang, itu namanya judi. Tetapi kalau kita ada kesempatan mendapatkan hadiah tanpa kita mengeluarkan modal, tanpa kita mengeluarkan harta, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Ya, ada undian mendapatkan hadiah. Siapapun peserta apa misalkan. Tapi nggak pakai kita mengeluarkan harta, dan hadiahnya itu difasilitasi oleh sponsor misalkan, atau pihak yang tidak ikut berlomba. Nah, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau perlombaan yang ada hadiahnya tetapi ada uang yang kita keluarkan, maka ini masuk kategori al-maisir, perjudian yang diharamkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol, silakan. Ya. Undian di minimarket. Ya. Baik, ada dua tinjauan di sini. Tinjauan yang pertama, kalau kita belanja niatnya untuk dapat kupon, enggak boleh. Supaya dapat kupon kita belanja sebanyak-banyaknya. Butuh enggak butuh, pokoknya ben oleh kupon. Setelah itu kuponnya kita masukkan ke kota berharap dapat hadiah. Ini enggak boleh. Namun kalau kita memang belanja kebutuhan kita, lalu ternyata ada kupon, lalu kita masukkan, wallahu a'lam bishawab, semoga tidak mengapa. Kenapa? Karena kita beli ini bukan untuk kupon, karena memang kebutuhan. Cuman toko memberikan fasilitas, toko memberikan kesempatan, ya, maka wallahu a'lam bishawab, boleh-boleh saja, insya Allah diperbolehkan. Jadi kembali kepada niat, ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi sampaikan?
Baik, jika tidak ada yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.